Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dokteranda Haji Hasna MSI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi yang telah kami buat. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kami akan membacakan materinya. 1. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling kelompok merupakan suatu upaya pembelajaran bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan. Menurut Soekardi mengemukakan bahwa pelayanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Menurut Supriyatna mengemukakan bahwa kelompok adalah suatu upaya bantuan kepada peserta didik dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan. 2. Tujuan bimbingan dan konseling. Adapun tujuan bimbingan dan konseling yaitu 1. Mengembangkan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar terhindar dari masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok yang lain dari layanan. 2. Membantu peserta didik agar memiliki kompetensi, mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin, atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya sebaik mungkin. Ketiga yaitu tahap-tahap bimbingan konseling. Tahap-tahap pada bimbingan konseling ini memiliki 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pembentukan. Tahap pembentukan kelompok merupakan tahap awal yang sangat berpengaruh dalam proses konseling kelompok selanjutnya. Yang kedua yaitu tahap peralihan. Tahap peralihan adalah tahap yang mana terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, rasa malu, atau saling tidak percaya untuk memasuki tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu tahap kegiatan, yaitu yang bertujuan untuk membahas suatu masalahnya atau topik yang relevan dengan kehidupan anggota secara mendalam dan juga tuntas. Adapun yang keempat yaitu tahap penutup. Tahap penutup merupakan penilaian dan tindak lanjut adanya tujuan terungkapnya kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan, terungkapnya hasil kegiatan mengkelompok yang telah dicapai yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, terumuskan rencana kegiatan lebih lanjut, tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan di akhir. Baik, selanjutnya komponen layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu pemimpin kelompok. Menurut pendapat Prayitno, menjelaskan bahwasanya pemimpin kelompok adalah seorang konselor yang terlatih dan memiliki keterampilan serta kemampuan memimpin suatu kelompok konseling untuk mencapai tujuan kelompok. Konselor sebagai pemimpin kelompok bertanggung jawab penuh terhadap kelompok. Yang kedua yaitu anggota kelompok. Menurut pendapat Hadi mengungkapkan bahwa anggota kelompok merupakan sekumpulan orang yang secara sukarela mengikuti kegiatan kelompok dengan dipimpin oleh seorang konselor atau guru bimbingan konseling yang profesional serta memiliki tujuan yang sama antar anggota kelompok. Yang ketiga yaitu dinamika kelompok. Menurut pendapat Velastri dan Rangka mengungkapkan bahwa dinamika kelompok merupakan sinergi dari semua faktor yang ada di dalam suatu kelompok. Artinya merupakan pengarahan secara serentak semua faktor yang ada yang dapat digerakkan dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, dinamika kelompok merupakan jiwa yang menghidupkan dan menghidupi suatu kelompok. Dengan melalui kelompok, bantuan diri individu mengembangkan dan meningkatkan kepercayaan diri dan identitas diri. Mereka menyadari bahwa tidak sendirian
dan tidak merasa lebih diberdayakan melalui pertukaran gagasan serta memberikan bantuan sebagaimana halnya menerima bantuan itu sendiri. Tidak semua orang cocok dalam kelompok. Perhatian konselor lebih menyebar atau meluas, mengalami kesulitan dalam membina kepercayaan, dan terakhir, konseling mengharapkan terlalu banyak tuntutan dari kelompok. Baik, adapun kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah kami paparkan sebelumnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, prosedur kelompok merupakan salah satu strategi dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan dari proses kelompok adalah membantu mengembangkan kepribadian, mengembangkan kemampuan interaksi sosial, dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dengan melakukan sharing dengan orang lain. Tujuan akhir dari proses kelompok adalah adanya perubahan perilaku berdasarkan dari hasil interaksi dan diskusi kelompok. Strategi kelompok berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan sosial anggota kelompok untuk dapat eksis di masyarakat. Adapun hal-hal penting yang merupakan pertimbangan utama dalam kelompok adalah memiliki perspektif multibudaya dan lintas budaya karena akan membantu memahami konseling dari latar belakang budaya. Penguasaan kompetensi konselor menjadi salah satu instrumen penting dalam proses konseling kelompok, yang pada akhirnya konseling kelompok merupakan salah satu pilihan strategis untuk membantu mengembangkan potensi dan kemampuan anggota kelompok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.